Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel YouTube Kelas Pak Syam. Kali ini kita akan membahas matematika SMP kelas 7 bab 8 segi 4 dan segi 3, yaitu tentang memahami keliling dan luas segi 4. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas memahami keliling dan luas segi 4 bagian kedua, yaitu jajar genjang dan trapesium. Nah, pada bagian ketiga kali ini kita akan membahas memahami keliling dan luas segi 4, bangun datar, belah ketupat, dan layang-layang. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, memahami keliling dan luas belah ketupat. Perhatikan tabel pemahaman konsep keliling dan luas belah ketupat berikut. Pada tabel terdapat gambar belah ketupat, di mana diagonal pertama yaitu panjangnya 6 cm, kemudian diagonal kedua panjangnya 8 cm, kemudian di sini ada panjang sisi miring yaitu 5 cm. Keliling belah ketupat 20 cm dan luas belah ketupat adalah 24 cm pangkat 2. Nah, bagaimana cara menentukan keliling dan luas belah ketupat? Di sini kita akan membahasnya. Untuk itu perhatikan tabel berikutnya. Tabel ini merupakan tabel keliling dan luas belah ketupat. Gambar pada tabel ini sama dengan gambar pada tabel sebelumnya. Kemudian di sini diagonal satunya 6 cm, diagonal 2 8 cm. Keliling itu diperoleh dari 4 kali 5 sama dengan 20. Kalau kita perhatikan gambar, 4 maksudnya ada 4 sisi pada bangun tersebut, kali 5 merupakan panjang sisi. Selanjutnya untuk luas itu diperoleh dari 1/2 kali 6 kali 8 sama dengan 24. Kalau kita perhatikan gambar, 6 itu merupakan panjang diagonal 1, dan 8 adalah panjang diagonal 2. Jadi 1/2 kali 6 kali 8 itu maksudnya 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Selanjutnya perhatikan tabel berikut. Pada tabel terdapat gambar dengan panjang diagonal 1 adalah D1 dan panjang diagonal 2 adalah D2, kemudian panjang sisi miring adalah S. Sedangkan untuk keliling, karena keliling merupakan jumlah dari keempat sisi bangun tersebut, di mana sisi belah ketupat memiliki panjang yang sama, sehingga kita bisa tuliskan keliling menjadi 4 kali panjang sisi, yaitu 4 kali S. Sedangkan untuk luas itu diperoleh dari, perhatikan tabel keliling dan luas belah ketupat. Jadi luas itu diperoleh dari 1/2 kali 6 kali 8 tadi ya, 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Maka kita bisa tuliskan untuk luas yaitu 1/2 kali diagonal 1 yaitu D1 kali diagonal 2 yaitu D2. 1/2 kali D1 kali D2. Nah, dari penjelasan ini dapat kita tarik kesimpulan untuk rumus belah ketupat sebagaimana pada gambar di samping. Yang pertama, rumus keliling sama dengan 4 kali S. Sedangkan untuk rumus luas belah ketupat, rumusnya yaitu luas sama dengan 1/2 kali D1 kali D2. Di mana keterangan D1 adalah diagonal 1, D2 adalah diagonal 2, dan S adalah panjang sisi miring. Oke adik-adik, selanjutnya pada bagian kedua yaitu memahami keliling dan luas layang-layang. Untuk itu perhatikan tabel pemahaman konsep keliling dan luas layang-layang berikut. Pada tabel terdapat gambar layang-layang di sini, di mana panjang diagonal satunya adalah 16 cm, kemudian panjang diagonal 2-nya adalah 21 cm,
Sedangkan sisi miring layang-layang yang berukuran pendek di sini panjangnya 10 cm dan sisi miring yang berukuran panjang di sini panjangnya adalah 17 cm. Keliling dari layang-layang yaitu 54 cm, sedangkan luas dari layang-layang tersebut adalah 168 cm pangkat 2. Nah, kita akan membahas bagaimana cara menemukan keliling dan luas layang-layang tersebut. Untuk itu, perhatikan tabel selanjutnya. Tabel ini merupakan tabel keliling dan luas layang-layang. Gambar pada tabel ini sama dengan gambar pada tabel sebelumnya. Kemudian diagonal satunya adalah 16 cm, diagonal 2-nya 21 cm. Keliling itu diperoleh dari 2 kali buka kurung 10 tambah 17 tutup kurung sama dengan 54. 2 kali buka kurung 10, kalau kita perhatikan pada gambar, 10 merupakan ukuran sisi miring yang pendek, tambah 17 merupakan ukuran sisi miring yang panjang. Sehingga keliling itu diperoleh dari 2 kali sisi miring ukuran pendek tambah sisi miring ukuran panjang. Selanjutnya untuk luas diperoleh dari 1/2 kali 16 kali 21 sama dengan 168. Kalau kita hubungkan dengan gambar layang-layang di samping ini, 16 merupakan panjang diagonal 1 dan 21 merupakan panjang diagonal 2. Jadi luas layang-layang itu diperoleh dari 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Selanjutnya perhatikan tabel berikut. Pada tabel ini terdapat sebuah gambar layang-layang di mana diagonal satunya itu adalah D1, kemudian diagonal 2-nya adalah D2. Kemudian untuk ukuran sisi miring terpendek di sini dimisalkan sebagai A dan ukuran sisi miring terpanjang dimisalkan sebagai B. Maka pada kolom diagonal 1 kita masukkan D1, kemudian pada kolom diagonal 2 kita masukkan D2. Selanjutnya untuk memperoleh hasil dari keliling layang-layang, keliling diperoleh dari 2 kali sisi miring yang berukuran pendek tambah sisi miring yang berukuran panjang. Sisi miring yang berukuran pendek di sini dimisalkan A, sedangkan sisi miring yang berukuran panjang dimisalkan B. Jadi keliling dapat kita tuliskan menjadi 2 kali buka kurung A tambah B tutup kurung. Selanjutnya untuk luas itu diperoleh dari 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2 sebagaimana pada penjelasan tabel sebelumnya, di mana di sini diagonal 1 dimisalkan sebagai D1 dan diagonal 2 dimisalkan sebagai D2. Jadi untuk mencari luas dapat kita tuliskan menjadi 1/2 kali D1 kali D2. Nah, dari penjelasan ini dapat kita tarik kesimpulan untuk rumus layang-layang, yaitu keliling sama dengan 2 kali buka kurung A tambah B. Sedangkan untuk rumus luas itu sama dengan 1/2 kali D1 kali D2. Keterangan D1 adalah diagonal 1, D2 adalah diagonal 2, A adalah sisi miring ukuran pendek, dan B adalah sisi miring ukuran panjang. Agar lebih memahami rumus keliling dan luas layang-layang dan belah ketupat, maka kita akan mengerjakan beberapa contoh soal. Yang pertama, misalkan ABCD sebuah belah ketupat dengan luas 24 cm pangkat 2 dan panjang AD sama dengan 5 cm, panjang OC sama dengan X cm, dan panjang OD sama dengan Y cm. Nilai X tambah Y sama dengan 7. Hitunglah A, keliling belah ketupat ABCD, B, panjang diagonal-diagonalnya.
Alternatif penyelesaian yang pertama yaitu A, keliling belah ketupat ABCD. Karena setiap sisi belah ketupat sama panjang dan AD sama dengan 5 cm, maka keliling belah ketupat ABCD adalah 4 kali S atau sisi miring yaitu 4 kali AD, maka menjadi 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Selanjutnya untuk mencari B yaitu panjang diagonal-diagonalnya. Diketahui panjang OC sama dengan X cm, di mana OC sama panjang dengan OA, maka diperoleh panjang AC sama dengan OC tambah OA sama dengan X tambah X menjadi 2X. Dan panjang OD sama dengan Y, di mana OD sama panjang dengan OB. Berarti untuk BD itu diperoleh dari OD tambah OB sama dengan Y tambah Y sama dengan 2Y cm. Selanjutnya untuk rumus luas yaitu 1/2 kali D1 kali D2 atau bisa dituliskan menjadi D1 kali D2 bagi 2. Maka di sini kita masukkan luas nilainya 24 sama dengan D1 kita ganti menjadi 2X kali D2 kita ganti menjadi 2Y bagi 2. Jadi 24 sama dengan 2X kali 2Y bagi 2. Selanjutnya kita hilangkan bagi 2 ini. Caranya adalah ruas kanan dan ruas kiri dikalikan 2. Sehingga menjadi 24 kali 2 hasilnya 48. Kemudian di sini tersisa 2X kali 2Y karena tadi dikali 2 bagi 2 habis. Maka 2X kali 2Y hasilnya 4XY. Selanjutnya kita akan hilangkan 4. Kita akan cari nilai XY. Maka 4XY kita bagi dengan 4 sehingga menjadi XY. Dan 48 kita bagi 4 hasilnya 12. Jadi kita peroleh panjang X kali Y sama dengan 12. Karena X kali Y sama dengan 12 dan pada soal di atas diketahui bahwa X tambah Y sama dengan 7, maka X dan Y yang memenuhi yaitu adalah X harus bernilai 3 dan Y sama dengan 4. Jadi panjang diagonal 1 di sini dimisalkan sebagai AC sama dengan 2 kali panjang OC, di mana panjang OC adalah X yang bernilai 3, maka dapat kita tuliskan menjadi 2 kali 3 sama dengan 6 cm. Sedangkan untuk panjang diagonal kedua yang dimisalkan sebagai BD itu sama dengan 2 kali panjang OD. Panjang OD adalah Y, di mana Y kita peroleh tadi bernilai 4. Sehingga menjadi 2 kali 4 sama dengan 8 cm. Contoh soal kedua, perhatikan layang-layang PQRS berikut. Jika panjang PQ adalah 18 cm dan panjang RS adalah 12 cm, tentukan A. Keliling layang-layang PQRS tersebut. Kemudian B. Tentukan panjang PR jika luas layang-layang PQRS sama dengan 168 dan panjang QS sama dengan 24. Alternatif penyelesaian yang pertama, keliling layang-layang PQRS itu sama dengan jumlah panjang sisi-sisinya, yaitu sama dengan panjang sisi PQ tambah panjang QR tambah panjang RS dan tambah panjang SP. Karena PQ sama panjang dengan QR, maka kita bisa tulis menjadi 2 kali PQ, di mana PQ mewakili panjang PQ dan QR, tambah RS dan SP juga memiliki panjang yang sama, sehingga bisa kita tulis menjadi 2 kali RS, di mana RS mewakili panjang RS dan SP. Sama dengan 2 kali
PQ nilainya 18 tambah 2 kali RS nilainya 12. 2 kali 18 hasilnya 36 tambah 2 kali 12 hasilnya 24. 36 tambah 24 sama dengan 60. Jadi keliling layang-layang PQRS adalah 60 cm. Selanjutnya, panjang PR sama dengan berapa? Di sini diketahui bahwa luas layang-layang PQRS adalah 168. Jadi kita akan menggunakan rumus luas layang-layang untuk mencari panjang PR. Luas layang-layang PQRS yaitu L sama dengan 1/2 kali D1 kali D2 atau bisa dituliskan menjadi D1 kali D2/2. Sama dengan kita masukkan luas 168, kemudian D1 nilainya 24, kali D2 tetap, karena ini akan kita cari yaitu panjang PR bagi 2. Selanjutnya 168 tetap sama dengan 24 bagi 2 hasilnya 12, sehingga 12 kali D2. Kemudian karena kita mencari D2 maka kita hilangkan 12. Caranya adalah 12 kali D2 dibagi 12 hasilnya D2. Kemudian 168 kita bagi 12 hasilnya 14. Jadi kita peroleh panjang diagonal yang lain atau panjang PR adalah 14 cm. Oke adik-adik hebat, demikian pembahasan memahami keliling dan luas segi 4 bagian ketiga, yaitu belah ketupat dan layang-layang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.